Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisamuddin Alamsah Hasibuan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, program studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya adalah guru IPA yang bertugas di MTSN 4 Mandailing Natal, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi belajar siswa selama ini saya rasakan masih sangat kurang. Hal ini ditandai dengan kemauan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sangat rendah. Sering saya temui, siswa hanya belajar IPA untuk mendapatkan nilai semata. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Mereka terlihat kurang antusias saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Kebanyakan siswa hanya cenderung bisa menjawab soal-soal yang berupa pengetahuan atau LOTS, sedangkan soal-soal yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi atau HOTS, siswa mengalami kesulitan. Kondisi ini tidak terlepas dari strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Selama ini, guru cenderung membelajarkan IPA dengan metode konvensional, belum inovatif, dan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan, yang pertama, tidak semua guru fokus pada proses pembelajaran yang mengarah pada aktivitas belajar siswa, tetapi lebih mengarah pada pemberian materi pelajaran secara langsung melalui metode ceramah, memberikan soal, dan penugasan. Yang kedua, guru belum mahir menerapkan strategi pembelajaran inovatif yang berorientasi pada proses dan aktivitas belajar siswa, misalnya problem based learning atau PBL, kemudian project based learning atau PJBL. Yang ketiga, kemampuan peserta didik yang beragam dan heterogen dalam memahami materi yang disajikan. Yang keempat, kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. Yang kelima, kurangnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis peserta didik atau critical thinking rendah. Yang ketujuh, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, langkah yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif personal pada siswa, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Saya meyakinkan siswa bahwa belajar IPA sangat menyenangkan dan bermanfaat. Untuk membangkitkan motivasi di kelas, setiap awal masuk kelas, saya selalu menyemangati siswa untuk belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas, saya menerapkan pembelajaran inovatif yang dapat membangkitkan aktivitas belajar siswa. Di antaranya adalah dengan menerapkan PBL dan PJBL. Untuk PBL, langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, itu orientasi terhadap masalah. Di sini peserta didik menyimak slide video PowerPoint tentang suhu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi masalah yang muncul dari slide video PowerPoint tersebut. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, di mana pada tahap ini membentuk kelompok, kemudian membagikan LKPD, peserta didik berkolaborasi dan berdiskusi bersama temannya untuk memecahkan permasalahan yang ditampilkan. Yang ketiga,
penyelidikan individual maupun kelompok, di mana peserta didik melakukan percobaan tentang pengukuran suhu dan menyelidikinya. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, di mana peserta didik menentukan penyelesaian masalah dan mempresentasikannya. Yang terakhir, itu analisis dan evaluasi, di mana pada tahap ini peserta didik melakukan evaluasi terhadap jawaban hasil diskusinya dan diberi penguatan konsep oleh guru beserta refleksi, serta yang terakhir mengerjakan soal post-test di akhir pembelajaran. Untuk tahap PJBL, langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, saya menampilkan slide PPT dan menanyakan bagaimana cara siswa menjaga bekal makanan tetap hangat. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian membagikan LKPD, serta membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merancang dan mendesain proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Nah, pada tahap ini, guru dan siswa menyepakati jadwal proyek bersama peserta didik. Yang keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, di mana pada tahap ini saya memantau keterlibatan peserta didik dan membimbing mereka jika ada kendala dalam menyelesaikan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Pada tahap ini, melakukan uji hasil terhadap tas bekal tahan panas sederhana yang dibuat oleh peserta didik. Yang terakhir, tahap evaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil proyek tas bekal tahan panas yang telah dibuat dan kelompok lain menanggapi serta mengerjakan post-test di akhir pembelajaran. Ya, hasilnya efektif. Hal ini terbukti karena siswa memperhatikan dan mengikuti pelajaran dengan baik dan sesuai langkah-langkah yang dibuat dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian, siswa lebih aktif dan antusias dalam bertanya dan bekerja kelompok untuk menyelesaikan LKPD dan mempresentasikannya dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab. Setelah hampir lebih selama 3 bulan, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah keluarga baru dari Sabang sampai Merauke, yaitu kelas 001 IPA, yang meski tak saling bersua namun tetap saling menguatkan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini, kita semua bisa menjadi guru yang profesional dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.